Assalamualaikum teman-teman, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Femi. Kali ini Bu Femi akan bahas tentang IPS, pembelajaran teknologi sandang. Nah, apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu contoh kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain seperti kapas, sutra, dan lainnya. Teknologi sandang. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman. Manfaat teknologi sandang adalah pakaian memiliki corak dan motif yang lebih variasi, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian di seluruh negeri. Kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat bahan pakaian lainnya. Lanjut, fungsi pakaian yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan dan terik matahari. Melindungi tubuh dari gesekan kulit, melindungi tubuh dari gangguan serangga, sebagai identitas diri, sebagai tanda status sosial, sebagai simbol budaya, sebagai baju profesi, dan sebagai status gender laki-laki atau perempuan. Bahan baku sandang ada dua, bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku sandang alami berasal dari kapas, ulat sutra, kulit hewan, tumbuhan rami, dan bulu domba. Untuk bahan baku sandang sintetis atau buatan, contohnya adalah kain spandek. Kain spandek berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga. Ada dua cara proses pembuatan pakaian, yaitu secara tradisional dan modern. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Jumlah hasil produksinya pun terbatas. Secara modern, proses pembuatannya dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern sehingga jumlah hasil produksinya pun melimpah dalam waktu yang singkat. Ini ada gambar proses pembuatan pakaian. Nah, berdasarkan gambar di samping, bahan dasar kapas dilakukan pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas diubah menjadi benang. Lalu ditenun, yaitu proses pengubahan benang menjadi kain. Lalu kain dibuat pola baju dan dijahit menjadi baju. Contoh penggunaan hasil produksi sandang atau pakaian. Ada kain adat, baju profesi, dan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Kedua, baju profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu, contohnya pakaian dokter, pakaian polisi, pilot, dan lain-lain. Pakaian sehari-hari adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian saat musim dingin, pakaian atau gaun pesta, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Ini ada contoh kain adat. Ada kain batik. Kain batik yang terkenal di beberapa daerah yang memiliki corak khusus yang menjadi identitas diri. Songket. Daerah yang terkenal dengan kain songket adalah Sumatera Barat. Nah, ini ada Sasambo. Daerah yang terkenal dengan batik Sasambo adalah Nusa Tenggara Barat. Ikat tenun. Ikat tenun khas Flores adalah salah satu produksi budaya tradisional yang bernilai seni tinggi dan indah. Ada lagi nih teman-teman, ulos menjadi kain kebanggaan masyarakat Batak di Sumatera Utara. Nah, ini contoh pakaian profesi. Ada pakaian koki, pakaian pemadam kebakaran, dokter, polisi, dan pilot. Nah, sampai sini teman-teman penjelasan Bu Femi tentang teknologi sandang.
Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.